Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Life Study sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Biar Tuhan berbicara kepada pribadi lepas pribadi pada kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudaraku, mari kita akan memulai ya dari ayat yang pertama dulu. Kisah Rasul pasal 3 ayat yang pertama saya akan bacakan. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Nah saudara, kalau kita nanti melihat peristiwa ini ya di Kisah Rasul pasal 3 ini, peristiwa yang sangat terkenal, yaitu Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang pengemis yang lumpuh sejak lahir ya. Peristiwa ini sangat terkenal sebab terjadi di gerbang bait Allah, yang disebut juga nanti kita lihat namanya Gerbang Indah. Tentunya ada sangat banyak orang yang lalu lalang di sana ya. Yang kita perlu ketahui, ini adalah hanya satu dari sekian banyak mujizat yang tertulis di Kisah Para Rasul 2 ayat 43. Jadi kalau kita ingat pelajaran minggu lalu ya, Kisah Rasul 2 ayat 43 yang berbunyi, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ini hanya satu dari sekian banyak tanda ya. Nah, satu hal yang kita harus ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa tulisan Lukas tentang mujizat-mujizat yang dibuat oleh para rasul bukan untuk supaya pembaca berdecak kagum kepada mereka. Bukan itu. Melainkan ini semua dalam konteks kerajaan Kristus, kerajaan Kristus atau the kingship of Christ, bahwa dia adalah raja. Jadi mujizat-mujizat ini bukan supaya orang kagum sama Petrus sama Yohanes, enggak, tetapi untuk orang kagum bahwa Yesus memang raja ya. Nah, para rasul adalah utusan sang raja itu sendiri. Sehingga ketika para utusan membuat mujizat dan tanda, kuasa itu tidak datang dari dirinya sendiri, tetapi kuasa itu adalah kuasa sang raja. Jadi kita nggak perlu kagum dengan kalau ada hamba Tuhan bikin mujizat. Saya harus kasih tahu begini, itu bukan datang dari dirinya. Saudara pun bisa loh melakukan mujizat, manakala Tuhan memberikan kuasa itu. Tapi ada berapa banyak orang percaya yang takut kalau mendoakan orang. Kalau mendoakan orang maunya panggil pendeta dulu. Sebenarnya saudara pun bisa dipakai Tuhan. Sebab kuasa itu bukan datang dari diri kita. Kuasa itu datang dari sang raja, ya. Kuasa itu datang dari sang raja. Nah, memang meskipun mujizat pasti membuat banyak orang tercengang melihatnya. Nanti di ayat ke-10 kita akan lihat hal tersebut. Tetapi satu hal yang kita harus ketahui, bahwa tujuan ini ditulis bukan supaya orang tercengang kepada pribadi si pembuat mujizat, tetapi hal ini ditulis supaya orang tercengang oleh kerajaan Kristus, bahwa dia adalah raja yang berkuasa, yang memberikan kuasa tersebut kepada para utusannya. Mujizat tidak pernah dikerjakan sebagai tujuan, tetapi pembuka jalan supaya khotbah, berita tentang Injil kerajaan bisa masuk ke telinga banyak orang. Makanya setelah mujizat terjadi ya, selalu ada pemberitaan firman, ada khotbah yang diberikan untuk memberikan penjelasan akan mujizat tersebut. Benih firman ditabur di atas tanah yang telah dibajak di atas mujizat tersebut. Nah, jadi nanti kalau kita pelajari pada kesempatan minggu ini, kita baru bahas 1-11 tentang mujizat itu sendiri dikerjakan. Tetapi minggu depan ayat 12-26 penjelasannya, khotbah yang diberitakan di atas dasar mujizat itu. Jadi mujizat ini membuka jalan, membuat orang takjub kepada Kristus, kemudian firman diberitakan di atas tanah hati orang-orang yang telah ditaburi atau telah dibajak oleh mujizat tersebut. Ya. Mujizat tidak dikerjakan kepada setiap orang, karena tidak setiap orang membutuhkannya. Tidak setiap mujizat yang dikerjakan juga ditulis dalam kitab ini.
Hanya beberapa saja yang dicatat sesuai dengan tuntunan Roh Kudus dengan tujuan yang suci. Jadi saudara harus tahu tidak semua mujizat ditulis, saudara, ya. Dan bukan setiap orang menerima hal ini, tidak. Yang membutuhkan di mana Tuhan punya maksud, tujuan, rencana yang agung, yang kudus, yang suci ini, maka mujizat Tuhan izinkan terjadi. Menurut catatan sejarah, memang setelah ribuan orang bertobat, ya, jemaat itu terbagi-bagi dalam kelompok kecil atau yang kita kenal dengan gereja rumah. Jadi saudara jangan bayangkan gereja zaman dulu seperti gereja hari ini. Kita bisa berkumpul gitu dengan ratusan orang, ribuan orang, enggak. Zaman dulu itu di rumah-rumah, saudara, ya. Gereja rumah itu menandakan sebuah kelompok kecil yang sangat organik sekali, sangat organik, ya. Bisa di rumah, bisa di pasar-pasar, bisa di tempat makan, bahkan bisa di kuburan-kuburan ketika mereka terdesak dalam aniaya. Kalau mereka berkumpul secara komunal di Bait Allah, ya mereka berdoa bersama di situ, tapi mereka tidak bisa menyelenggarakan ibadah di Bait Allah. Bisa dihajar mereka, siapa mereka. Mereka tidak bisa menggelar kebaktian seperti halnya kita hari ini, tidak bisa. Mereka hanya bisa menyelenggarakan ibadah-ibadah itu di rumah-rumah tadi, ya, atau di pasar-pasar dalam komunal-komunal kecil. Kalau Alkitab juga katakan minggu lalu bahwa mereka berkumpul di Bait Allah, nah itu berdoa bersama, saudara, ya. Itu berdoa bersama. Nah, jadi kebetulan penulis kitab Kisah Para Rasul, Dr. Lukas ini menurut catatan sejarah tergabung dengan jemaat di mana Petrus dan Yohanes banyak berinteraksi. Nah, jadi menurut catatan sejarah juga Petrus sama Yohanes ini hopengan, saudara, ya. Kalau dulu sempat beberapa kali bersih tegang, ya, karena memperebutkan tempat siapa yang paling utama, ya. Tetapi setelah kebangkitan Kristus, ini kalau bahasa sekarang hopeng ini, ya. Jadi mereka dekat, mereka melayani bersama. Nah, kebetulan Lukas ini berada dalam komunitas di mana Petrus dan Yohanes banyak berinteraksi. Makanya Lukas bisa mencatat perkataan dan perbuatan Petrus dan Yohanes lebih rinci. Nah, sama halnya nanti di kemudian, kalau kita lihat Kisah Para Rasul yang di belakang-belakang, saudara, ya, kita bisa melihat bahwa Lukas mendampingi Paulus, maka Lukas mencatat kisah Paulus lebih rinci. Apa yang dilakukan, perjalanannya, dan lain sebagainya, itu lebih rinci. Nah, peristiwa ini, saudaraku, ya, terjadi di gerbang Bait Allah yang disebut juga gerbang indah, ya. Di sanalah terdapat ikan-ikan di mana jala Injil harus ditebarkan. Artinya ikan-ikan itu di sanalah di gerbang indah Bait Allah terdapat, ya saudaraku, terdapat orang-orang yang bisa diinjili. Nah, waktu kejadiannya adalah salah satu waktu ibadah umum yang biasa ditetapkan dan dijalankan di antara orang Yahudi. Jadi saudara jangan aneh, ya, orang Yahudi itu kalau kitab Daniel, kalau saudara ingat kitab Daniel, itu sembahyang 7 kali sehari, ya. Jadi bukan cuma 5 kali, 7 kali sehari. Nah, jadi salah satu jam-jam ibadah itu adalah jam 3 sore, jam 3 petang, ya. Dan inilah saat peristiwa itu terjadi, ya. Nah, jadi waktu kejadiannya adalah di jam-jam ibadah umum. Jadi Petrus dan Yohanes ini orang yang tetap rajin berdoa, rajin beribadah ke Bait Allah. Memang beribadah dengan waktu yang ditentukan itu sejatinya bukanlah hal yang buruk, ya, tetapi itu juga hal yang baik adanya. Ayat yang kedua. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Saudara, di sini diberitahu atas siapa mujizat itu dikerjakan, yaitu untuk seorang pengemis yang lumpuh sejak lahir. Saudara, orang ini boleh dikatakan seperti udah gak punya pengharapan hidup. Tiap hari cuman ada yang nganterin, geletakin dia, taruh dia di Gerbang Indah Bait Allah untuk minta-minta. Nanti kalau udah
selesai waktunya, udah selesai jam ibadah orang-orang kumpul, dia bakal dijemput lagi. Besok bakal digeletakin lagi buat minta-minta lagi. Udah setiap hari hidupnya hanya seperti itu. Kita bisa membayangkan kalau kita ada di posisi dia, seakan tidak ada harapan lagi dalam hidupnya. Seakan kok jadi buntu begini. Kayaknya aku udah gak mungkin bisa menjalani hidup di atas kakiku sendiri. Aku hanya bisa minta-minta saja tiap hari. Aku akan lewati hari-hari ini sampai aku mati. Kan kira-kira demikian yang ada di benak si pengemis ini. Saudara, ada banyak hal dalam hidup kita yang mungkin kita terasa begitu berat. Yang membuat kita tidak berdaya lagi seperti si pengemis ini. Kita seakan tidak berdaya. Tetapi satu hal ketahuilah saudara, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Ya. Terhadap kelemahan-kelemahan kita, apalagi yang bukan kesalahan kita, bukan merupakan akibat kesalahan kita. Di sini dikatakan pengemis ini lumpuh sejak lahir. Ini kan bukan salah dia, saudara. Ya, saudara, kita mungkin bisa punya hal-hal yang begitu memberatkan kita. Mungkin kita bisa dipersalahkan orang, bukan salah kita, kita yang difitnahkan, kita yang dituduhkan, kita yang dihabisi. Satu hal yang kita harus percaya bahwa Tuhan tetap punya rencana terbaik, walau kadangkala tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Satu hal ini yang saudara harus tanamkan, Tuhan punya rencana terbaik. Ya, walaupun kadangkala tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Bahkan saya berani katakan gini saudara, seandainya si pengemis ini tidak sembuh pun, seandainya Petrus dan Yohanes tidak bikin mujizat atas pengemis ini, tapi kalau dia berjumpa dengan Yesus, dia tetap bisa menjadi alat dalam kemuliaan Tuhan. Makanya Paulus sekali berkata ketika dia bilang ada utusan iblis duri dalam daging yang menggocok aku. Paulus mendapatkan rema dari Tuhan. Sudah cukup kasih karuniaku. Dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Jadi mungkin kita punya kelemahan-kelemahan. Yang itu bukan kesalahan kita. Itu bisa bawaan lahir, bisa dari memang tipe kepribadian dan lain sebagainya. Tapi percayalah Tuhan punya rencana yang sangat indah buat hidup setiap kita. Itulah yang dikatakan Alkitab, kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Ada ergon dalam diri kita, saudara. Ada ergon dalam diri kita di mana Tuhan install itu untuk kita melakukan pekerjaan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara, pengemis itu ada di gerbang indah, saudara, ya. Gerbang yang sangat megah, yang memiliki kebesaran luar biasa. Di gerbang yang sedemikian megah juga ada loh orang yang putus asa, yang begitu tragis hidupnya. Ya inilah dunia ini. Di tengah-tengah kemegahan, di tengah-tengah kemewahan, bisa ada ketragisan juga loh yang menimpa saudara-saudara kita. Dr. Lightfoot, seorang teolog, berkata gerbang ini adalah gerbang yang mengarah keluar dari pelataran untuk orang bukan Yahudi menuju pelataran untuk orang Yahudi. Nah, jadi bait Allah itu kan berlapis-lapis. Yang di paling luar adalah orang bukan Yahudi tapi sudah convert ke agama Yahudi, mau beribadah kepada Elohim Yahweh. Masuk sedikit untuk orang Yahudi. Nanti masuk sedikit lagi hanya untuk kaum Lewi. Nah, gerbang indah ini adanya dari lapisan orang bukan Yahudi menuju orang Yahudi. Jadi betapa banyaknya orang yang ada di situ, saudara. Baik orang bukan Yahudi maupun orang Yahudi ada di situ. Nah, jadi kalau mau minta-minta memang di situ tempatnya strategis. Karena semua yang mengunjungi bait Allah untuk berdoa, untuk beribadah akan melewati gerbang tersebut. Ayat 3-5, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Saudara, Petrus dan Yohanes ini punya belas kasihan. Hatinya seperti Yesus, guru mereka. Penuh belas kasihan. Pengemis ini meminta sedekah, berharap sesuatu dari Petrus dan Yohanes yang pasti sudah dikenal pada saat itu, ya. Petrus dan Yohanes itu orang yang cukup dikenal loh. Yesus pribadi yang dikenal, ya. Petrus dan Yohanes apalagi setelah peristiwa pencurahan Roh Kudus, mereka semakin dikenal. Dan murid-murid Yesus pasti semua punya belas kasihan seperti gurunya. Mereka terkenal suka memberi.
Walaupun mungkin khususnya Petrus ya saudara, bukan orang yang banyak harta, ya hanya cukup saja. Tetapi mereka adalah orang-orang yang senang memberi dari apa yang mereka miliki. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang hobi, yang suka berbuat baik kepada orang lain. Ayat keempat, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Apa yang Petrus lakukan kepada pengemis ini adalah mengalihkan pandangannya. Ya, mengalihkan pandangannya. Nah, saya mengartikan ini punya makna rohani, saudara. Ya, ketika kita dalam penderitaan hidup, ketika kita dalam kesulitan yang sangat menghimpit hidup kita, terbanyak fokus kita kepada kesulitan itu sendiri. Maka Tuhan perlu untuk kita mengalihkan pandangan kita. Jangan jangan memandang terus pada penderitaan hidup, pada kesulitan hidup, saudaraku. Jangan. Tetapi itu dialihkan, ya, supaya jangan berfokus pada hal itu. Bayangkan pengemis ini, kan Petrus bilang, lihatlah kepada kami. Orang meminta sedekah ini pasti dia cuma nunduk, saudara. Sambil tangannya begini, dia nunduk. Mungkin pemandangan yang dia lihat adalah kondisi kakinya yang lumpuh, yang gak bisa ngapa-ngapain. Dia tidak berani mengadahkan kepalanya ke atas. Dia tidak berani melihat orang lain. Dia tidak berani melihat dunia ini. Mungkin dia hanya begini saja. Makanya Petrus bilang, lihat kepada kami. Ya. Ketika kita dalam kesulitan yang sangat besar, jangan cuma melihat kepada masalah kita, lihat kepada Tuhan, saudara. Ya, kadang-kala Tuhan harus mendistract fokus kita dulu, supaya kita tidak fokus kepada masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, itu dia, ya. Pandangan hidup kita perlu dialihkan untuk tidak terus-menerus memandang kesulitan, penderitaan, kekurangan. Yuk, mata kita belajar menuju kepada Kristus. Saat itu Petrus dan Yohanes adalah perwakilan Kristus. Mereka suruh pengemis itu menatap mereka, karena mereka akan menyampaikan firman Tuhan kepada pengemis itu. Ayat 6, 7, 8. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Saudara, ayat kelima, pengemis itu kan begini. Petrus suruh, lihatlah kepada kami, ya. Dan ayat yang kelima, pengemis itu menatap, mengharapkan mendapatkan sesuatu. Apa yang dia harapkan? Pasti sedekah dong. Pasti sedekah, uang ya. Biasanya pengemis begini minta uang, suruh lihat, wah asik, mungkin gue dapat uang lebih banyak. Mungkin itu yang ada dalam pikirannya. Tetapi Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku. Waduh, ketika sepotong mendengarkan ini, ya lu udah suruh gue natap, sekarang lu bilang kagak punya apa-apa. Terus lu mau ngapain aja saya ngomong ya? Lu ngapain ajak gua ngomong ya? Lu mau ajak gua ngomong tapi lu kagak punya apa-apa. Kan kira-kira begitu, saudara, ya. Nah, yang Petrus lakukan bukan memberi sedekah. Ketika Petrus bilang emas dan perak tidak ada padaku, mungkin seakan sirna harapan orang lumpuh ini buat dapat uang, buat dapat sedekah. Udah disuruh lihat malah dibilang gak punya apa-apa. Ya. Saudara, dalam dunia ini selalu ada saja orang yang mau berderma tapi tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tapi ada juga yang punya kemampuan untuk melakukan tetapi nggak punya hati untuk melakukan. Ya, berbahagialah orang yang punya hati untuk melakukan dan punya kemampuan untuk melakukannya. Kalau saudara punya hati tapi tidak punya kemampuan, saya percaya Tuhan mampukan. Yang paling cilaka, punya kemampuan tapi tidak punya hati. Ya. Itu yang paling cilaka, saudara. Petrus dan Yohanes mungkin tidak punya kemampuan secara finansial, tetapi ia punya hati yang penuh belas kasihan. Mereka memiliki Kristus dalam hidup mereka. Dari sisi pengemis, Petrus dan Yohanes yang lewat di sana sebenarnya jawaban doanya yang sesungguhnya. Saudara, apa sih yang paling pengemis ini harapkan? Ya, sehari-hari dia minta sedekah. Tapi kalau ditanya dari lubuk hati yang paling dalam, dia pasti lebih mau sembuh. Supaya dia nggak usah tiap hari cuma diantar untuk ngemis. Ya,
Ketika Petrus berkata emas dan perak tak ada padaku, seakan Tuhan tidak jawab doa. Lemes saudara ya. Padahal mau sedekah tapi kok nggak dikasih. Tapi tahukah saudara, ketika Petrus berkata emas dan perak tak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudara, perkataan tersebut saudara ya, perkataan itu demi nama Yesus Kristus dari Nazaret, berjalanlah dan orang itu sembuh. Dengar baik ini saudara, kita jangan selalu mikir Tuhan gak jawab doa. Justru Tuhan bisa berikan lebih daripada apa yang kita doakan. Tuhan bisa berikan lebih daripada apa yang melampaui akal pikiran kita ya. Jangan terburu-buru bilang Tuhan gak ngerti persoalan hidupku, Tuhan sampai hari ini gak jawab doaku. Bukan Tuhan gak jawab saudara, Tuhan punya rancangan yang terbaik yang kita belum mengerti. Nah, Petrus melakukannya demi nama Yesus Kristus dari Nazaret. Kenapa dari Nazaret? Ia ingin semua orang tahu bahwa kuasa itu bukan miliknya, tetapi itu milik Yesus. Dan begitu dibilang Yesus dari Nazaret, semua orang yang ada di situ sudah tahu siapa pribadi yang dimaksud. Nama Yesus kan mungkin bukan cuman Tuhan Yesus aja yang mengenakan nama Yesus pada saat itu. Tapi kalau Yesus dari Nazaret, itu udah sebuah ungkapan umum. Orang sudah langsung tahu pribadi apa yang dimaksud. Nah, Petrus menggunakan kesempatan ini saudara ya, untuk memproklamirkan. Tadi di awal saya katakan, mujizat bukan buat supaya orang tercengang pada Petrus. Semua kemuliaan, semua yang glory, semua yang hormat kita kembalikan kepada Tuhan. Maka Petrus bilang, demi nama Yesus dari Nazaret. Itu menunjukkan, bukan aku yang punya kuasa, Dia yang punya kuasa. Mujizat itu terjadi bukan karena kuat dan gagah Petrus dan Yohanes, tetapi Yesus yang orang-orang Yahudi itu salibkan, itulah yang memberi kuasa. Semasa Yesus hidup, banyak orang tahu bahwa Yesus sering buat mujizat. Dan sekarang, sekalipun ya Yesus sudah tidak ada lagi, tetapi mereka tetap bisa melihat kuasa yang sama tetap ada atas para muridnya. Saudaraku, kuasa yang sama tetap ada pada saudara dan saya. Ya. Mujizat terjadi, pengemis itu memuliakan Allah. Ya. Ada orang yang terima mujizat lalu hilang. Malu sama pengemis ini saudara. Ya. Ketika dia menerima mujizat, ia memuliakan Allah. Dia tidak menghilang, dia memuliakan Allah. Hatinya begitu berlimpah dengan sukacita sehingga ia mengikuti Petrus dan Yohanes. Ya, hatinya begitu limpah dengan sukacita. Ia memuji Allah. Artinya apa? Ia menjadi saksi atas perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, berapa banyak saudara yang sudah merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara? Tetapi pertanyaannya, apakah saudara sudah menjadi saksi? Apakah saudara sudah menceritakan perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita? Apakah hidup kita sudah menceritakan kemuliaan Tuhan? Saudaraku, belajar dari pengemis ini. Ketika dia menerima kebaikan Tuhan, dia tidak simpan untuk dirinya sendiri. Dia mengucap syukur, dia memuliakan Allah, dia menjadi saksi. Ayat 9-11, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Wah, ini mission accomplished, memang tujuannya itu kan. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah. Tiap hari di situ, orang tahu, oh ini kan si pengemis itu, yang lumpuh dari dulu. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengurumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Jelas mereka terkejut apa yang terjadi pada pengemis ini. Pengemis ini tiap hari di sana, orang udah tahu. Perubahan hidup kita yang radikal, saudara, pasti akan tercium oleh orang-orang di sekeliling kita. Seperti pengemis ini, ketika ada perubahan radikal terjadi dalam hidupnya, orang-orang pasti mengenalinya. Perubahan yang radikal dalam hidup kita, orang pasti mengenalinya. Entah itu baik, entah itu buruk. Yang paling repot, kalau sampai orang taunya kita ke gereja, ikut komsel, taunya kita orang Kristen, tapi hidup kita makin berantakan, hidup kita makin rusak. Di situ orang bukan memuliakan Allah, saudara. Orang akan mencibir Allah. Tapi justru harusnya perubahan hidup kita radikal ini
seharusnya saudara ya, seharusnya menjadi sesuatu yang orang bisa melihat ya, dan memuliakan Allah. Seperti orang melihat pengemis itu memuliakan Allah. Orang melihat perubahan hidup kita radikal, apakah orang mencibir Allah atau memuliakan Allah? Itu pertanyaan buat kita. Lewat mujizat itu, banyak orang berkerumun, dan Petrus sekarang bersiap untuk memberitakan Injil Kerajaan. Inilah tujuan utama mujizat terjadi, supaya ada landasan di mana Injil bisa diberitakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Matraikan dalam loh hati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai jumpa di live study yang akan datang. Tuhan Yesus menyertai kita semua, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Amin.